Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Setianing Wibowo. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Semester 5 Konsentrasi Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Islam dan budaya Jawa. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sekelompok orang yang ingin memisahkan antara agama dan budaya, padahal kedua hal ini bisa menyatu dan saling berhubungan, seperti agama Islam dan budaya Jawa. Budaya Jawa merupakan cara hidup yang berkembang atau dimiliki oleh masyarakat Jawa dan diwariskan dari generasi ke generasi, seperti adat istiadat, nilai-nilai, pandangan hidup, dan filsafat yang berlangsung di masyarakat Jawa. Kita pasti tahu terdapat falsafah hidup orang Jawa. Wong Jawa ojo ilang Jawane. Orang Jawa jangan hilang kejawaannya, baik dari cara dia berbahasa maupun tingkah lakunya. Lalu ada 3 pendapat mengenai hubungan Islam dan kebudayaan Jawa. Yang pertama, taslik atau menerima. Islam datang di Pulau Jawa, tetap menerima kebudayaan yang sudah ada di Jawa. Yang kedua, sedikit merubah. Hal ini contohnya tradisi nyekar. Dulunya nyekar ditujukan untuk memohon kepada leluhur yang sudah meninggal. Tetapi di dalam Islam dirubah menjadi ziarah kubur dengan mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Yang ketiga, yaitu menolak dan mengganti. Dalam hal ini contohnya tradisi ngaben, yaitu membakar mayat. Islam tidak memperbolehkan hal tersebut karena menyalahi ajaran agama Islam, sehingga Islam menggantinya dengan cara menguburkan mayat. Sebenarnya saat kita membahas Islam dan kebudayaan Jawa, kita akan bertemu dengan 2 hal. Yang pertama bersifat universal dan bersifat lokal. Contohnya adalah setiap kaum muslim diwajibkan untuk menutup aurat. Hal ini bersifat universal. Sedangkan bagaimana cara kita untuk menutup aurat itu bersifat lokal. Semua Islam itu sama, hanya saja di mana Islam itu tumbuh pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, dengan hal ini kita harus saling memahami agar tidak ada permasalahan yang timbul dari perbedaan tersebut. Sebelum Islam masuk ke Jawa, masyarakat Jawa masih memiliki kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang. Di antaranya adalah animisme dan dinamisme, yang dianggap sebagai akar spiritualitas, hukum, adat, dan pranata kehidupan sosial yang ada di Jawa. Dan jauh sebelum penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, di Jawa kita pernah mengenal satu agama yang bernama agama Kapitayan. Agama Kapitayan yaitu ajaran yang sesembahan utamanya itu adalah Sang Hyang Toyo, yang artinya hampa atau kosong. Jika kita membahas Islam di tanah Jawa, tentunya tidak lepas dari peran penting Wali Songo. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, dan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu dilakukan dengan perlahan, secara bertahap, dan memanfaatkan elemen-elemen kebudayaan. Selanjutnya, pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam ini bermakna saat Islam datang di Indonesia, Islam akan menyesuaikan orang-orang Indonesia. Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami di pribumisasi Islam ini. Yang pertama, proses Islamisasi diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari diri manusia tanpa menghilangkan identitasnya masing-masing. Yang kedua adalah sebagai jembatan antara agama dan budaya. Dan yang ketiga, konsep pribumisasi Islam ini adalah bentuk ikhtiar atau upaya untuk menghindari konflik dari budaya setempat, sehingga budaya tersebut tidak hilang. Selanjutnya, masuknya Islam di Jawa. Saat Islam masuk di Pulau Jawa, terjadilah alkulturasi budaya. Karena adanya prinsip melu banyu mili, ikuti air mengalir. Maksudnya, ketika Islam datang di Pulau Jawa, Islam menerima kebudayaan yang sudah ada, tetapi tetap dalam prinsip keagamaan. Ada juga ungkapan dadio banyu ojo dadi watu, atau jadilah air jangan jadi batu. Maksudnya, jika kita menjadi air, kita dapat mudah menerima kebudayaan yang sudah ada. Namun, jika kita menjadi batu, kita akan keras dan sulit menerima kebudayaan yang sudah ada terlebih dahulu. Dari ungkapan filosofi-filosofi tersebut, muncullah ritual-ritual yang berkaitan dengan Islam dan kebudayaan Jawa.
Ritual-ritual yang berkaitan dengan Islam dan budaya Jawa ditandai oleh 3 fase besar. Yang pertama, kelahiran sebagai hal besar. Yang kedua, pernikahan sebagai hal yang sakral. Dan yang terakhir adalah kematian sebagai hal yang pasti. Selanjutnya kita akan membahas pembagian masyarakat Jawa yang dikategorikan menjadi 3. Santri sendiri merupakan orang yang dikenal selalu dan taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Dan priyayi merupakan seseorang yang berpengaruh besar dan memiliki jabatan atau kedudukan. Dan yang terakhir, ambangan, yaitu orang Islam namun tidak terlalu ketat dalam mengamalkan ajaran Islam. Dalam pengkategorian tersebut masih terdapat permasalahan dan diragukan kepastiannya oleh masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai asal-usul, ajaran, dan amalan kejawen. Kejawen ini muncul dari keprakasaan peradaban Mataram yang kemudian menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kejawen sebagai gaya hidup kebudayaan yang bernilai mistik. Di dalamnya ada etika, adat istiadat, tradisi, hingga membentuk paham Javanisme. Salah satu istilah Jawa yaitu cakra manggilingan, yang berarti roda atau cakra yang berputar. Konsep hidup cakra manggilingan dalam kepercayaan Jawa yaitu hidup selalu berputar seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Selanjutnya, sangkang paraning dumadi, yang artinya setiap manusia itu berproses dan akan kembali seperti semula, atau diciptakan dari tanah, kembali ke tanah. Dan yang terakhir mengenai ajaran Jawa dan Sufisme. Hakikat Sufisme Jawa mengharuskan kita untuk menggali akar-akar Sufisme Islam, yaitu tasawuf. Tasawuf yang berarti kemurnian, cinta, kasih sayang, dan kesejatian. Sufisme Jawa berpangkal pada pertemuan 2 khasanah, yakni kepustakaan mistik kejawen dan kepustakaan Sufisme Islam. Itulah beberapa pembahasan mengenai Islam dan budaya Jawa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.